Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagian-bagian dari organ pencernaan pada unggas sebagai salah satu bagian dari praktikum mata kuliah ilmu nutrisi unggas. Jadi yang ada di depan saya ini adalah sistem pencernaan daripada unggas. Yang dipilih saat ini adalah jenis ayam ras pedaging atau ayam broiler. Ini kita lihat dulu secara utuh posisi daripada organ pencernaan dan organ respirasi. Di sini ada trakea dan tenggorokan, esofagus. Kita tahu bahwa di sistem pencernaan unggas itu pada bagian paru tidak ada gigi, ya, seperti pada ruminansia yang kalau kita buka ini tidak ada gigi di dalamnya. Di sini. Kemudian ada saluran yang merupakan saluran pertama, yaitu esofagus, sampai di bagian proventriculus. Ini proventriculus atau lambung kelenjar. Kemudian ada lambung otot. Kemudian ada usus halus sampai di sini. Ini ada dua sekum, seka, ya, makanya disebut seka karena ada dua sekum. Kalau satu disebut sekum. Kemudian lanjut adalah usus besar. Kemudian ada rektum sebelum kloaka. Di sini di kloaka merupakan tempat pertemuan tiga saluran, yaitu saluran makanan, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk kita melihat bagaimana persentase setiap bagian dari organ pencernaan ini, ya, untuk mengetahui respon daripada unggas terhadap perkembangan organ pencernaan. Jadi pertama-tama kita memisahkan setiap bagian dari organ pencernaan untuk mengukur secara keseluruhan bagian-bagian tersebut. Jadi sebelum kita mengukur, pertama-tama kita ambil seluruhnya, kita naikkan ke timbangan untuk mengetahui berat total. Kita lihat ini sertanya adalah gram. Jadi total berat daripada organ pencernaan daripada unggas ini adalah 170 gram. Ini bukan berat kosong, tapi berat masih ada di gestar. Seratus 71 gram. Nah, sekarang kita ingin melihat berat setiap bagian. Pertama-tama kita menginginkan berat daripada lambung kelenjar. Kita pisahkan sini. Kemudian yang kita peroleh ini adalah berat masih ada isi di dalamnya, jadi tidak perlu kita keluarkan. Tapi bisa juga pada saat kita mengukurnya nanti yang itu adalah berat kosong, berarti sebelum kita timbang semua dibersihkan. Karena tadi yang dihitung adalah berat
secara masih ada isi. Kita perhatikan di mata kuliah sering saya sampaikan bahwa makanan yang masuk di dalam yang telah mengalami pencernaan secara enzimatis di dalam lambung kelenjar ini itu berwarna kekuningan yang disebut dengan thymus. Ini adalah proventriculus atau lambung kelenjar. Kita timbang, beratnya adalah 12 gram. Yang kedua kita timbang adalah ventriculus atau lambung otot. Sekarang kita lihat berapa beratnya dari organ pencernaan. Ini adalah ventriculus. Ini adalah ventriculus yang merupakan lambung otot pada unggas. Ya, dia memiliki fungsi seperti pada gigi kalau di ruminansia yang berfungsi di dalam proses pencernaan secara mekanis. Sekarang kita timbang mengetahui beratnya. Beratnya adalah 55 gram. Selanjutnya kita ke bagian usus halus. Usus halus tadi mulai dari awal lambung otot kita potong, kemudian kita potong di bagian pertemuan antara seka ini, ini adalah seka, ini adalah usus besar, dan ini adalah usus halus. Ini adalah usus halus, ini adalah seka 2, dan ini adalah usus besar. Nah, saya potong untuk mengetahui berat daripada usus halus. Nah, ini semuanya adalah usus halus. Di dalam usus halus pada bagian duodenum terdapat namanya pankreas. Ya. Ini pankreas. Jadi sebelum saya timbang berat usus halus, saya kasih keluar dulu pankreasnya. Ini pankreas adalah tempat terdapatnya kelenjar-kelenjar endokrin dan eksokrin. Di pankreas ini dihasilkan beberapa enzim, misalnya enzim karbohidrase, lipase, dan protease. Jadi kita lepaskan. Kemudian ini dilepaskan juga. Jadi karena kita mengukur adalah berat usus halus,
Jadi tadi sudah kita lepaskan bagian yang pankreas, dan ini adalah usus halus. Ada meteran. Jadi usus halus ini kita timbang, di dalamnya ada duodenum, ada jejunum, ada ileum. Ini bukan berat kosong, ini adalah berat, masih ada digesta di dalamnya. Beratnya 71 gram. Nah, di samping itu ada esofagus, ya, esofagus. Kita ukur dulu berat CK. Ini adalah tadi kandungan dari usus halus. Ini yang saya ukur adalah CK. Ini 1 sekung. Kemudian ini sekung, tempat terjadi proses pencernaan secara fermentatif di samping di daerah tembolok. Kita ukur beratnya itu 6 gram. Selanjutnya kita ukur bobot dari usus besar, tempat proses penyerapan air dan fermentasi juga. Jadi sisa makanan yang masih memiliki kandungan air akan diserap pada bagian ini. Di sini adalah kloaka. Beratnya 3 gram. Selanjutnya kita ke esofagus. Esofagus bersama dengan tembolok. Ini adalah esofagus juga, tapi dia mengalami pelebaran. Jadi saya mengukur hanya untuk tembolok. Ini adalah tembolok yang telah lepas isinya, jadi berat kosong. Dia beratnya 3 gram. Nah, sekarang kita mengukur panjang daripada usus halus. Kemudian ditambah 120 tambah 95, berapa itu? 120 tambah 95.
panjang usus halus 215 cm, bayangkan jadi 2 meter. Kita tahu bahwa pada unggas itu selain organ-organ pencernaan utama, terdapat juga organ-organ yang lain yang membantu di dalam proses pencernaan, yaitu hati. Ini hati unggas. Kemudian di hati itu terdapat kantong empedu yang ini, posisinya di hati sebelah kanan. Kemudian ada pankreas tadi, ya, pankreas yang ada di bagian usus halus. Jadi organ ini membantu di dalam proses pencernaan pada unggas. Kita akan hitung berapa persentase hati. Jadi ini adalah bobot ayam tadi yang masih dalam kondisi hidup. Ini kita mau hitung nanti berapa persentase seluruh organ-organ pencernaan dari bobot ayam yang ini. Rumusnya itu adalah persentase organ pencernaan bagian organ pencernaan dalam kurung persen sama dengan bobot organ yang mau dihitung per bobot ayam, ya, ayam. Jadi inilah yang kita mau hitung. Kemudian persentase bagian salah tadinya. Ini organ pencernaan berapa persen dari bobot badan. Ini bagian organ pencernaan 90% sama dengan bobot organ per bobot organ pencernaan keseluruhan. Ya, dikali 100. Jadi ini adalah menghitung bobot organ pencernaan dari ayam broiler tadi, ya. Cara menghitungnya adalah bobot organ pencernaan secara keseluruhan dibagi bobot ayam hidup. Jadi kita coba hitung untuk menghitung ini. Jadi saya organ pencernaan persen sama dengan bobot organ 171 gram. Per bobot ayam hidup 109 1999 kali 100. Jadi bobotnya sama dengan 15
Jadi ini adalah bobot organ secara keseluruhan dari bobot badan ayam adalah 15,55%. Kalau kita tidak mau kasih di sini persennya, maka di sini persennya, maka di sini jadinya 15,55%. Nah sekarang selanjutnya kita mau hitung dari bobot organ pencernaan tersebut secara keseluruhan, manakah bobot yang paling besar? Manakah bobot yang paling besar? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah menghitung bobot atau persentase organ pencernaan secara keseluruhan. Ya. Sekarang kita menghitung bagian proventriculus, berapa persen dari total seluruh bobot organ pencernaan. Pakai rumus yang kedua. Ini sama dengan 12 gram dikali 100% bobot tadi organ pencernaan sama dengan 171 gram. Ya. Jadi hasilnya sama dengan 7,01%. Jadi berat proventriculus dari berat dari seluruh organ pencernaan itu dia 7,01% di dalam berat 171. Jadi dalam 171 gram bobot seluruh organ pencernaan, maka kita memperoleh bobot daripada proventriculus adalah 7,01. Ini 7,01%. Oke, tadi kita sudah mengukur bobot atau persentase bobot organ pencernaan ayam, baik secara keseluruhan maupun secara setiap bagian. Sekarang kita masuk kepada bagian organ pencernaan yang bisa diukur panjangnya. Di sini ada usus halus, tadi sudah diukur panjangnya secara keseluruhan yaitu 215. Sekarang panjang duodenum, belum ada datanya, kita ukur dulu. Panjang duodenum itu kita ukur sampai di jejunum. Nah ini ada pertemuan. Kalau sudah mulai mengecil, itu adalah bagian masuk ke jejunum. Panjangnya 55. Sekarang kita ukur panjang jejunum. Oh, tadi salah. Panjang duodenum. Tadi yang pertama 55. Sekarang kita ukur panjang jejunum. Batasnya itu adalah ini ada tanda sisa yolk atau kuning telur pada organ pencernaan, itu adalah batas dari jejunum. Kita ukur 70. Kemudian yang terakhir adalah ileum. Panjangnya 90. Nah, kita lihat yang paling banyak adalah ileum. Cara menghitungnya sama dengan tadi, ya. Persentase panjang duodenum sama dengan panjang duodenum per panjang usus halus kali 100, yaitu panjang duodenum adalah
cm dibagi 215 cm dikali 100%, 25,58%. Jadi ini adalah panjang dedunum dari total panjang seluruh pencernaan. Untuk mencari dedunum juga sama, demikian juga dengan ileum. Kalau untuk usus besar, karena dia tidak memiliki bagian, kita hanya mengukur panjang total saja. Ini adalah usus besar, panjangnya hanya 10 cm. Ya, ini hampir sama dengan teorinya, 12 cm. Sedangkan seka ini, satu seka panjangnya sekitar 16 cm. Jadi kita sudah mendapatkan data-data yang kita ingin lihat di dalam praktikum ini. Yang pertama adalah bobot ayam hidup, bobot organ pencernaan 171 gram, bobot setiap bagian dari organ pencernaan, cara menghitungnya, kemudian panjang dari usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum. Apa pentingnya kita melihat organ-organ ini? Organ ini penting kita lihat bagaimana kinerja dari organ pencernaan terhadap makanan yang dikonsumsi. Ya, perkembangan organ pencernaan itu menandakan bahwa asupan nutrisi yang masuk itu cukup baik, ya, sehingga akan mempengaruhi absorpsi nantinya, ya. Jadi ukuran badannya akan semakin tinggi, ya, karena perkembangan organ pencernaan yang bagus, ya, tentu dengan batas-batas yang wajar. Karena misalnya pada hati kalau terlalu besar, ya, mungkin karena efek daripada adanya toksin atau tidak. Ini semua yang kita ukur adalah organ pencernaan utama. Yang terakhir adalah hati. Ini hati ada empedu. Saya harus hati-hati karena empedu ini nggak usah saya lepaskan, ya, karena meletus. Ini hati, ini adalah organ pencernaan tambahan. Saya ukur beratnya yaitu 38 bersama dengan kantong empedu. Hati tambah kantong empedu sama dengan 38 gram. Sehingga kalau sisa hati saja sama dengan, saya lepaskan, meletus ini mempengaruhi rasa. Kita tahu empedu itu fungsinya dalam proses pencernaan lemak dan protein pada unggas, emulsi lemak. Beratnya hanya 1 gram. Satu empedu 1 gram. Jadi kita sudah mendapatkan data. Saya harap data ini bisa dipahami nanti kenapa kita mengukur. Kalau ada yang penelitian nanti bisa mengukur organ-organ pencernaan juga, sederhana, tetapi yang penting adalah makna kenapa kita mau ukur organ pencernaan tersebut. Demikian tutorial praktikum pengenalan organ pencernaan dan presentasi organ pencernaan pada unggas. Semoga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan praktikum ilmu nutrisi unggas ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.